Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menguatkan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu kalau ini berbahaya. Jadi untuk memperkuat perkataan ini maka harus disumpah sampai berapa kali. Makanya nanti isi sumpah ini namanya jawab syarat namanya. Jadi Allah bersumpah untuk apa? Untuk menguatkan kalau sesuatu hal itu sangat berbahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita ayat 34 surah Al-Muddathir ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menguatkan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu kalau ini berbahaya, jadi untuk memperkuat perkataan ini maka harus disumpah sampai berapa kali. Makanya nanti isi sumpah ini namanya jawab syarat namanya. Jadi Allah bersumpah untuk apa? Untuk menguatkan kalau sesuatu hal itu sangat berbahaya sekali. Allah ingin mengatakan kepada manusia, hati-hati sama jahanam. Hati-hati dengan neraka sakar. Karena orang yang tidak salat itu juga masuk ke dalam neraka sakar. Jadi makanya salah satu sumpah, kita sudah baca beberapa pertemuan yang lalu, sekarang masuk ayat ke-34. Ini sumpah ini begini, nanti jangan kita bertanya, kok sumpah-sumpah selalu? Jadi sumpah itu punya nilainya. Punya nilai sumpah. Kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, itu sumpah itu ada dua model. Ketika Allah mengatakan wasyamsi, demi matahari. Kenapa Allah bersumpah demi makhluknya? Rupanya ada al-fadail, ada kelebihan-kelebihan matahari. Yang dimiliki oleh matahari tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Artinya Allah bersumpah demi matahari, coba lihat matahari itu, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kamu. Matahari memberikan kontribusi, memberikan ini, memberikan itu kepada kalian. Coba lihat matahari, ini satu. Yang kedua, kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, ketika Allah bersumpah wasyamsi, maknanya apa? Wa khaliqis syamsi, demi pencipta matahari. Maka tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat setelah ini nanti wasyamsi waduha sampai habis, akhirnya itu namanya jawab syarat. Inti daripada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang manusia lengah dari pesan tersebut. Ini begitu juga. Allah ingin memberitahukan manusia, hati-hati dengan jahanam, hati-hati dengan neraka sakar. Kalaupun di dunia kalian tidak percaya, nanti kalian akan percaya sendiri, kata Allah. Alimul ghaibi wa syahadah. Itu gaib tapi syahadah bisa disaksikan, Pak. Itu hal gaib ya, yang tidak terdeteksi oleh akal manusia tetapi nampak. Kita lanjut ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-subhi. Ya, Allah bersumpah lagi demi waktu subuh. Artinya begitu keutamaan subuh. Tapi kalau kita merujuk ke dalam yang tafsir Baydawi, ada dua. Yang kedua, wa khaliqis subhi, yang menciptakan subuh. Kalau subuh tidak dikontrol sedemikian rupa, hanale tubuh Pak, tubuh hanale Pak. Seperti hari kiamat. Di dalam Syekh Tantawi mengatakan, dan Ibnu Abbas, limadza sumiya yaumul qiyamah bi yaumil qiyamah.
Lianna la yaumun ba'dahu wa la yaumun qablahu. Kenapa hari kiamat itu namanya hari kiamat atau hari akhirat? Karena tidak ada hari lagi setelahnya, Pak. Dan tidak ada hari sebelumnya. Makanya kalau siang-siang terus hana petai apreh malam ya. Atau kalau malam-malam terus hana petai apreh bengok ya, Pak. Maka lumayan kita ini masih ada pagi, Pak. Yang tidak ada Pak, ketika kita beraktivitas sudah malam, sudah siang lagi. Kita bisa tidur lagi, sudah pagi lagi, Pak. Tapi walaupun demikian umur kan terus bertambah. Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah makin lama makin berkurang. Mata awai deh jino kurung deh li. Jaro awai tangkut padung kilo jino hak tangkut li, maknya. Makanya wasubhi ini kata Imam As-Sa'di yadullu ala qudratillah. Maka dia mengatakan lagi kamalu qudratillah. Ini menunjukkan kepada kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nyo menyoi gepedang malam kanya. Siapa yang bisa mendatangkan subuh ke malam aja dia. Kalau kita tidur tidak bangun-bangun lagi, nya kabeh deh, Pak. Makanya ketika bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih kita bedah dan aktivitas lagi, Pak. Ada orang tidur nak bangun-bangun lagi, hanya bedah-bedah lagi, Pak. Kenapa? Karena sudah masuk ke alam barzakh. Ya. Kita masih bisa beribadah. Jadi artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita. Uro kiamat nejaga-jaga kiamat, nejaga-jaga jahanam itu. Nejaga-jaga jahanam, nejaga-jaga neraka sakar. Jangan sampai masuk ke dalam neraka sakar. Yang sifat neraka sakar itu la tubqi wa la tadhar. Dia tidak menyisakan sedikit pun daripada tubuh manusia yang dibakar, kata Allah Subhanahu wa taala. Hana sisa bacut dan sisa. Idza asfara. Ini bacaannya ada dua, kiraannya dua, kiraan sabah. Idza asfara, idza safara. Ya. Ini seperti yang bacaan pada pertemuan yang lalu. Walaili, ada yang membaca idza adbara, ada yang membaca idz adbara. Karena ini kiraan sabah. Jadi makanya nanti pada satu kita bisa baca walaili idza adbar atau walaili idz adbar. Ini punya alasannya masing-masing. Tapi beda artinya. Ketika dibaca walaili idza adbar, malam belum mau malam. Ketika dibaca walaili idz adbar, artinya sudah malam. Itu bedanya. Saya bersumpah, kata Allah, ketika malam itu sudah terjadi. Walaili idza adbar, saya bersumpah ketika akan datang waktu malam. Ya, nema. Ini wasubhi idza asfar. Atau ada yang membaca wasubhi idza safar. Safar itu apa? Kalau kita safar, mau kemana? Mau safar, artinya melakukan perjalanan. Safar ini apa artinya? Safar ini bergerak. Dia bergerak. Maksud safar di sini, kalau Imam Jalalain mengatakan zahara. Idza zahara subhi. Apabila subuh itu nampak. Yang kita nyot kadu tubuh. Karena sebagian orang tidak bisa menyaksikan lagi subuh. Beklam ke meninggai dunia poleh malam. Beklam ke meninggai po 12 malam. Atau sebelum waktu subuh sudah meninggal dunia. Artinya dia tidak bisa mencapai subuh dan beribadah waktu subuh. Maka sebenarnya ini memberikan motivasi juga kepada kita untuk terus beribadah. Kagejuk kesempatan ya Allah subuh mentang deh dak kalian subuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini kalimat ini juga ijaz hazaf. Wasari'u ila maghfiratin maksudnya bukan bergegas untuk ampunan, tidak. Bergegaslah kamu untuk berbuat kebaikan. Dengan kebaikan itu mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ijaz hazaf. Jadi nanti sebagian orang wasari'u ila maghfiratin. Sudah berbuat dosa dia minta ampun. Sebenarnya kalimat ini wasari'u ila a'mali salihatin li maghfiratin. Hendaklah kamu berbuat kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Mungkin salah satu kebaikan itu bisa memaafkan kamu. Ya, kita tidak tahu kebaikan dari mana. Bisa saja kita membantu orang lain, menolong orang lain dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini berarti sudah masuk sumpah Allah yang kedua. Jadi wal qamari satu, wal laili idza atbar atau idz atbar. Yang ketiga, ini yang ketiga. Was subhi
idza asfar, atau wasubhi idza safar. Ketika waktu subuh itu sudah nampak, ya, sudah nampak. Subuh ji kadek. Maknanya kalian sudah mulai beraktivitas kembali. Semalam tidur, sekarang beraktivitas kembali. Kita lanjut. Innaha la ihdal kubar. Ya, ini perlu kita lihat terjemahan ini, Pak. Coba dibaca Pak Endah. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang amat besar. Oh ya, berarti tidak ada masalah lagi. Sakar ini jawab kasam ini, Pak. Jawab sumpah. Sesungguhnya neraka sakar itu adalah sebahagian daripada musibah yang besar. Maknanya apa? Ketika kita sudah meninggal dunia, banyak musibah. Salah satu musibahnya seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Yang musibah, Pak. Orang musibah ketika sakaratul maut, ada dia jumpai musibah di situ. Ketika di alam barzah, musibah lam dihdinan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, musibah lagi, Pak. Ketika ditimbang oleh Allah, musibah lagi, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, hati-hati, kata Rasulullah SAW, idza husiba halaka. Seorang kalau sudah dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah, diajak dialog oleh Allah, hancur ji, kata Rasulullah, celaka dia, kata Rasulullah. Maka kita ini berdoa terus kepada Allah agar seluruh amal ibadah kita tidak ditanya lagi oleh Allah, cuma diberikan terus. Utiya kitabahu, dia diberikan kitab dia, diberikan seluruh amal dia dengan tangan kanannya dan tanpa bertanya-tanya lagi. Maka Rasulullah mengatakan kalau ditanya, ini kenapa salatmu begini, nyanya ke bermasalah nih, Pak. Kalau sudah bermasalah, Rasulullah mengatakan celaka orang itu. Hati-hati orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksudlah ihdal kubar. Ada yang mengatakan innaha itu sebagai kata ganti, Pak. Di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan inna jahannam la ihdal kubar. Neraka jahannam itu salah satu musibah besar, kata Allah. Salah satu musibah besar. Penafsir lain mengatakan innaha itu kembali kepada neraka sebelumnya yang sudah pernah disebutkan oleh Allah. Neraka sakar itu musibah paling besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam At-Tabari mengatakan jahannam? Karena pintu masuk ke dalam neraka itu melalui jahannam. Makanya neraka itu pelayanannya pelayanan satu pintu, Pak, atau pelayanan satu atap, 3 ajuinan, kelar semuanya di situ, Pak. Kita ingin buat KTP, datang ke kantor wali kota, jak kede, karena mendominan, Pak, kabereh. Tengok ni jauh, Pak. KTP tengok ni jauh, kakak tengok ni jauh, kabereh. Hana perleli jak kantor enggak ada, Pak. Pelayanan satu pintu. Begitu juga ketika masuk ke dalam neraka akan dilayani pelayanan satu pintu. Nah, perlu kita cari lon ho nyonyo jahim, apa jahim lai. Ini jahim pintu sekian di mana? Hana tutah-tutah semua masuk melalui jahannam. Untuk Pak mengkemak ni, Pak. Menyo mengkemak di jahim berarti di jahim. Menyo mengkemak di hawiyah berarti mengkemak di hawiyah. Berarti kita masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Karena orang munafik itu fidarkil asfali minan nar. Makanya kalau orang munafik masuk melalui jahannam, maka lengketnya paling bawah ni, Pak. Mengkemak di meyuk. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini lam ini adalah lam taukid. Arti lam taukid Allah menguatkan lagi. Ini taukidnya ada 2 sudah, Pak. Inna itu taukid atau harful isbat. Kemudian lam lagi, Pak. Artinya sudah ada 2 taukid. Di dalam kajian ilmu balaghah, di dalam kajian tafsir Zamakhsyari, di dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, ini namanya khabar ingkari. Apa makna khabar ingkari? Kenapa ada 2 kali taukid? Karena manusia hana yakin ke jahannam, hana yakin ke sakar. Mana buktinya manusia tidak yakin ke jahannam? Mendengi pegang maksiat. Bukti orang tidak yakin ke sakar, dia masih dengki ke urun lain, mentang ko ke gap, mentang pajo hara, mentang ijo atagap, mentang hana get dengan tetangga, mentangnya macam-macam berbuka. Maksiat masih dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentaukidkan dengan taukid jenisnya khabar ingkari, Pak. Biasanya khabar ingkari ini itu untuk orang-orang yang ingkar, ya, Pak. Hana yakin. Ya, dari mana bukti hana yakin? Mana tanda-tanda hana yakin? Dia masih buat maksiat. Kalau orang yakin kepada kematian, ketika buat maksiat dia pikir-pikir dulu, Pak.
Nya menyemati dia mati lah mati ni kakek baik lum pegoda. Nya long kala mati menyemati lah mati bagi banjaraya. Nya nama. Nya long kala mati menyemati lah menyaki banjaraya. Nya. Maka dia teringat mentang teringat ke mati pak. Mentang teringat ke jahanam, mentang teringat ke jahim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna innaha la'ihdal kubar. Itu salah satu, ya, Pak. Salah satunya adalah neraka sakar yang membakar manusia tidak ada sisa. Bayangkan saja, coba lihat. Alat mana yang menghancurkan sesuatu tidak ada sisa? Tidak ada, ya, Pak. Coba lihat api yang mana? Yang di dunia ada yang api, Pak. Tak hancur sesuatu, tidak ada sisa. Tidak ada, ya, Pak. Tetap ada sisanya. Tak hancur kaya, Pak. Tak ngapui, nak arang. Tak arang, nak abe. Kita ambil debunya, kita taruh di tanah, tak siram, bergada. Hana gada je, Pak. Ada bekas-bekasnya. Ya, Pak. Tetapi neraka sakar, la tubqi wa la tadar. Sedikit pun tidak meninggalkan sisa. Ya, Pak. Tetapi setelah itu kata Imam Jalalain, wa ijaduhu min jadid. Akan diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang baru. Dihancurkan lagi. Min jadid kata Imam Jalalain, Pak. Saya ciptakan lagi, Allah menciptakan lagi dari baru lagi. Ya. Kemudian hancur lagi. Angkat lagi sampai, Pak, dalam neraka. Kita lanjut. Nadhiran lil bashar. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Kita ingin melihat kesesuaian terjemahannya supaya kita jangan salah paham dengan terjemahan. Jangan nanti ketika baca, maka itulah butuh kepada tafsir, Pak. Karena kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Kita terjemahan itu hanya memindahkan saja. Tapi pesannya kadang-kadang belum sampai lagi, Pak. Maka kita membutuhkan kepada tafsir. Kita membutuhkan kepada orang Arab. Ya. Coba dibaca lagi, Pak. Sebagai ancaman bagi manusia. Sebagai ancaman bagi manusia. Ini biasanya penyebutan dalam Al-Quran. Kalau Bashir, kata Imam Jalalain, Bashirun bil jannah. Kalau nadhirun bin nar. Kalau di dalam Al-Quran ada Bashir, itu berarti sorga. Ada nadhir, berarti itu neraka. Maka sebagian mengatakan, ini nadhir ini adalah sifatun nar. Ya, jadi sifat neraka. Sifat neraka bagaimana? Nadhir. Nadhir itu bagaimana? Memberikan pelajaran kepada seseorang beite pedrau ji. Ya, nampak. Maka neraka itu tetap dia membakar manusia. Dia akan patuh dan tunduk kepada perintah Allah saja, Pak. Lain tidak. Makanya termasuk Nabi Adam AS sendiri, kita bisa melihat nanti di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika manusia-manusia semua tidak tahu mau lari ke mana. Itu hoplung, Pak. Dia lari ke sana, lari kemari. Kemudian mereka mengatakan, tak pelung elenya. Karena begitu luas sekali, Pak. Medunianya mentah nama hoplung, belum mendik di alam barzakh. Apa kata mereka? Mari kita pergi ke Abul Bashar. Abul Bashar artinya bapaknya manusia. Siapa itu? Nabi Adam AS. Ketika mereka faja'a ila Abul Bashar, ketika itu mereka minta kepada Nabi Adam AS, isfa'na, berikan syafaat kepada kami. Nabi Adam mengatakan apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Apa makna nafsi, nafsi, nafsi? Saya masih ada hubungan dengan Allah. Saya punya masalah dengan Allah. Saya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Masalah saya kecil memang, kata Nabi Adam AS. Tapi saya takut sekali kepada Allah. Nabi Adam ya ke Allah, hebat. Ketika hari itu Nabi Adam takutnya luar biasa. Apa alasan Nabi Adam AS? Allah marah sekali pada hari ini, melebihi kemarahannya pada hari-hari biasa. Kalau kemarahan Allah pada hari biasa, gepancul le tabuh kampung, itu biasa itu. Bagaimana biasa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dalam tafsir Ibnu Abbas, Pak. Wala nabluwannakum bisyai'in, itu ba itu yadullu ala taqlili syai'i, kata Imam Ibnu Abbas. Itu menunjukkan kepada hal yang kecil, yang sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Ketika kita di dunia takut, nyopeng kuliahan ni kalau bayar lah. Jepeng listrik golong bayu lam, peng kontrakan golong bayu lam. Itu ketakutan kecil, kata Allah. Kecil itu. Omah lon dia hanya bagi banyak. Anak lon bagi banda masa depan ji. Kedai yo, Pak. Anak lon pak dikerja, pak di sekolah. Yo kedai Pak. Itu hanya bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Itu sedikit itu, kata Ibnu Abbas. Tetapi ketika terjadi nanti setelah di dunia ini, itu hal yang sangat besar sekali, Pak. Ya. Jadi makanya bagaimana ketakutan nanti di padang mahsyar. Jangan di padang mahsyar dulu, waktu dicabut nyawa saja, Pak.
Di situ sudah nampak kalau dia itu takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh kita. Kita lihat saja Firaun. Ya, bagaimana ketika Firaun mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Firaun? Karena sangat takut sekali kepada Allah. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel, yaitu engkau ya Allah. Oh, tidak ada lagi, kata Allah. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Nyoronyo lum petalamat untuk apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang-orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika itu Nabi Adam mengatakan lagi, hari ini hari kemarahan Allah. Allah tidak pernah marah kecuali hari ini yang paling dahsyat marahnya. Ya, maka saya takut sekali kepada Allah. Coba perhatikan dosa Nabi Adam alaihissalam. Dosa Nabi Adam cuma Allah mengatakan jangan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Didekati oleh Nabi Adam, diambil, cuma dimakan satu saja dimakan. Apa yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Buah khuldi. Yang buah khuldinya pun. Ya, memang di dalam beberapa literatur tafsir lain tidak disebutkan apa itu buah khuldi. Tapi dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan apa itu buah khuldi. Yang kedanya menyota jauh di warap. Nana yang umrah pesan aja, hai lun buah khuldi tu kilo apa? Katanya kan memang, urangnya bi memang. Wate trok kedai warap, uru-uru arab memang, Pak. Aci pesan buah khuldi han wate, Pak. Trok kedai warap natanya nama Mekah buah khuldi, Pak. Ya, Pak. Ni nyokai beli li urang arab, Pak. Ya. Buah khuldi kena. Hai tu buah khuldi awak, Pak. Maka dalam tafsir Al-Baydawi beliau mengatakan khuldi itu ada beberapa macam. Yang pertama yang dimakan oleh Nabi Adam fi ihtimalat. Ada beberapa ini. Yang pertama bisa saja anggur, al-inab. Bisa saja atin, buah tin. Buah tin itu juga buah khuldi, Pak, buah tin. Atau asyair, gandum. Maka yang dimakan oleh Nabi Adam itu salah satu di antara tiga ini, Pak. Jadi makanya baik dan minta buah khuldi, hai dan minta buah khuldi. Yang mengatakan khuldi itu adalah iblis, syaitan. Beliau mengatakan kalau kamu makan ini, ya, maka kamu khuldi itu kekal, ya, Pak. Kamu akan kekal. Nabi Adam tahu kalau beliau sebentar di situ, Pak. Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau dan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Nabi Adam makithina fil jannah ma baina al-asri wal maghrib. Itu tinggal di dalam surga itu di antara asar dan maghrib saja, kan begitu dekat sekali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Innaha la ihdal kubar hukalama nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Ya. Coba dibaca lagi Pak Endang. Yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Ya, ini nyanyi kamu mengerti dia, Pak. Barang siapa yang ingin maju dan ingin mundur. Makanya sebagian orang ketika membaca terjemahan, boleh okakilah haid baca ali, hana pom ni, Pak. Barang siapa yang menghendaki, ini terjemahannya. Barang siapa yang menghendaki maju atau mundur. Apa maksud maju atau mundur? Kita pilah-pilah dulu, satu-satu dulu. Liman sya'a minkum ayyataqaddam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di sini ada dua kelompok. Ada satu kelompok yataqaddam. Apa yataqaddam itu, Pak? Di dalam tafsir As-Sa'di, yataqaddam bil khairi wa ta'atillah. Ada kelompok yang mereka itu taat kepada Allah. Nyan, di padang mahsyar nanti, Pak. Ada kelompok yang memang taat kepada Allah, ada kelompok-kelompok yang patuh dan taat kepada Allah ketika dia masa di dunia. Ini yang kelompok pertama. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Arabi, Pak. Ibnu Arabi adalah salah satu penafsir tasawuf, penafsir sufi. Apa kata beliau? Yataqaddama fi ta'atillah, fi ta'ati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad faza. Kalau dia itu ketika di dunia dia taat, dia patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dia. Dia akan selamat. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan, siapa mau maju, siapa mau attract. Maju attract-nya, Pak. Pergi padang mahsyar na maju na trek, ya, Pak. Naik ke maju ke trek. Makanya maksud yataqaddam, barang siapa yang di dunia berbuat kebaikan, insya-Allah dia akan selamat. Ya, Pak. Kalau istilahnya Imam Ibnu Katsir, faman amila salihat
fahum najun. Kalau dia beramal saleh, insya-Allah akan selamat, Pak. Jangankan di padang mahsyar, ketika sakaratul maut saja sudah selamat dia, Pak. Dari mana kita tahu selamat? Kalau nggak percaya, jaga kata-kata malaikat ini, Pak. Apakah 3 kata malaikat ini yang keluar ketika kita meninggal atau tidak? Kalau 3 ini yang keluar, selamat katanya, dunia akhirat selamat nih, Pak. Apa kata-kata malaikat itu? Malaikat ketika turun ingin mencabut nyawa, baik Nabi tidak malaikat nih, Pak. Ada satu kelompok malaikat dan kita tidak tahu berapa jumlah kelompok itu. Kelompok ini mengatakan kepada orang yang meninggal, la takhafu. Kamu jangan takut melihat saya. Ketika akan saya cabut nyawa, kamu tenang saja, saya hormati kamu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sekali kepada kamu. Maka saya akan mencabut nyawamu itu secara baik-baik. Kamu tenang saja kamu. Makanya ketika seorang mau meninggal itu ada yang tersenyum, Pak. Tersenyum memang. Ada yang mengeluarkan air mata. Kenapa mengeluarkan air mata? Dia terharu. Kenapa terharu? Dia melakukan kebaikan sedikit, tetapi dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepegat bu bacut, Pak. Ya, Pak. Jadi dia salat ala kadarnya. Di ala kadar bin salat fardu mentang, kadang-kadang sunat, kadang-kadang hana. Kan kadang-kadang sembahyang fardu, kadang-kadang han kan, Pak. Fardu tidak pernah tinggal. Kemudian puasa wajib tidak pernah tinggal juga. Kemudian dia melakukan perbuatan itu sedikit-sedikit, zikir bacut, nyaw bacut, puasa sunat bacut, jeh bacut. Maka ketika malaikat mengatakan la takhafu, dia terharu dan mengeluarkan air matanya. Maka kita yang baik salah ni, Pak. Ketika ada orang itu bi mata umma kagemo kalau neraka sanga dan bukan, Pak. Kau neraka kalian, Paknya, bukan neraka. Ini sama seperti ada batu ya. Ada batu ketika itu ditanya oleh para anbiya. Ini tidak disebutkan siapa-siapa itu. Kalau disebutkan anbiya berarti banyak nabi. Bisa saja pada masa nabi ini terjadi. Ketika itu ditanya kepada batu ini, kamu kenapa menangis ya, Pak? Apa kata beliau? Saya menangis sebab di dalam neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Ada manusia dan ada batu sebagai bahan bakarnya. Kemudian setelah itu batu minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, baina bathu dalam neraka kamu ya Allah. Ya, baina bathu neraka. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu batu ini menangis lagi. Ditanya lagi, kalau tadi kamu menangis karena kamu takut dimasukkan ke neraka. Ini sekarang kenapa menangis lagi? Saya terharu, permohonan saya, padahal saya cuma batu, tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengar nanti kata-kata malaikat, apakah seperti ini atau tidak? Menyohana lagi hancur ya, Pak. Habis dah, Pak. Yang kedua, malaikat mengatakan wala la takhafu wala tahzanu. Kamu jangan gundah. Kamu jangan gundah setelah mati, kamu mau ke mana? Jangan gundah kamu. Karena kamu orang patuh dan taat kepada Allah, kamu sudah diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di Eliyin, ya Pak. Hana perlu gundah katanya. Katanya hantan tak jauh Jakarta, hantan tak jauh Malaysia. Wadah dalam pesawat nyotro ke desa yang sambut lun, bagaimana caranya? Hana perlu gundah, tenang mentok, ya Pak. Apalagi ke akhirat nanti, Pak, kita menuju akhirat. Tak perlu gundah kata Allah melalui malaikatnya. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ketika itu Allah berbicara kepada malaikat-malaikat, kasih tahu kepada dia, abshiru bil jannah. Kasih tahu dia kalau dia akan aku masukkan ke dalam sorga. Makanya dia dapat taman-taman sorga, Pak. Sebelum masuk ke dalam sorga, raudatan min riyadil jinan. Maka jangan sampai nanti malaikat mendatangi kita mengatakan wailak, waihak, yang kabeh nih, Pak. Itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali 3 hal, Pak. Kecuali 3 hal, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh, Pak. Lain hana soji pujih dan Pak. Maka ketika kita di alam barzah yang sengsara, ketika tidak ada 3 ini yang kabeh juga. Ketika sengsara sakaratul maut, sengsara di alam barzah, sengsara di padang mahsyar, apalagi nanti dimasukkan ke dalam neraka. Maka di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan, yang penghuni neraka itu wa ingkana mu'minan asin, walaupun dia seorang mukmin, tetapi mukmin yang bermaksiat. Mungkin kadarnya itu tidak begitu lama. Ketika tidak begitu lama masuk, dikeluarkan lagi dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud faman syaa liman syaa minkum ayataqaddam. Ini kalimat putus ini, Pak. Namanya ijaz. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan selamat. Barang siapa yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, ini versi tafsir Ibnu Arabi, maka dia akan selamat. Ya.
Barang siapa yang dia itu ketika di dunia menjalani dua misi dia, apa dua misi dia apa? Al-amru wan nahyu. Dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Faza, dia akan selamat juga. Satu lagi. Au yata'akhir. Ya, yata'akhir bagaimana? Atau dia itu tidak berbuat apa-apa. Yata'akhir ni attract, makna attract pun. Ketika di dunia nyambut attract tapi apa? Attract tapi apa? Bu maksiat tapi katanya. Dan barang siapa yang di dunia buat maksiat, patuh tidak kepada Allah, temayang dan tepu dan puasa wajib dan hana apa maksiat buat terus, maka akan celaka dia. Ya, maka akan celaka dia. Ini kabarnya apa? Man yata'akhir fahalaka. Yata'akhir apanya? Yata'akhir fit ta'ah. Karena begini, ada orang ketika di padang mahsyar, lun ya Allah, lun taat, yang katelat ya Pak, yang katelat ya Pak. Maka jangan sampai terlambat. Kalau ingin patuh dan taat, sekarang terus patuh dan taat. Oh, dah pegah lun hana teruk umur 60 lehten lah. Nabi kan meninggal 60 lehten. Ya. Itu waktu karak 60 lehten, lun taubat aja. So, tepu muda yang apa-apa nanti kurang daripadanya. Nabi cuma mengatakan begini, umur umatku itu baina sittin wa sab'in ya Pak. Umur umatku antara 60 dan 70. Berarti nanti ada salah satunya di sebelum itu, ada salah satunya setelah itu. Dan kita tidak tahu kapan meninggal. Sedang sehat-sehat duduk. Makanya meninggal itu bukan gara-gara sakit kan, Pak. Oh, ganyan sehat tapi hana sakit-sakit, hana meninggal cik, Pak. Urung paling sehat bi meninggal cik. Oh, lo urung kaya adat, mati cik, Pak. Oh, kaya mati, Pak. Kaya mati cik. Ada orang sakit terus sudah lama sakit, ban lahir sakit. Kaum tertuh-tuh mantan sakit cik. Hana meninggal cik kanya. Belum ajalnya. Maka kalau ditanya oleh seseorang, hai apakah meninggal? Katu aja ya berapa? Pertanyaan pakar meninggal, Pak. Pakar meninggal pada hana sakit, tapi begini, pu sakit dalam pertanyaan, Pak. Pu sakit, sang sakitnya membuat kita meninggal, ya, Pak. Orang-orang jamun sakit, hana meninggal kan, Pak. Ya. Nah, orang mepok si orang lega mepok, hana mati, hana meninggal kan, Pak. Nyo katanya kalau mepok lembat, tak kalau motor kaban sang meninggal, ya, Pak. Ada orang sedang sujud sudah meninggal. Orang baca Quran sudah meninggal. Seorang tidur tidak sakit, Pak, sehat, meninggal dunia. Maknanya kalau ditanya pu sakit, hai pu sakit, katro ajal pu sakit mah. Hai pokon meninggal, katro ajal mengapa? Baik meninggal ni tu gara-gara mepok itu sebagai sebab saja. Anak lu meninggal gara-gara sakit, nya menyo gara-gara sujud pun dah pekah Pak. Oh, mana lu meninggal gara-gara sujud, menyo hanai sujud pun kah meninggal. Pu tak jawab inan Pak. Jadi artinya meninggal itu sudah sampai ajal, apapun kondisi dia. Baik dapat lagom Pak. Bisa saja dia meninggalnya mungkin cabut nyawa ketika sedang bawa mobil ke cabut nyawa. Kecelakaan tu inan Pak. Kita dah pegah tu gara-gara mepok kaji. Mungkin ketika sedang menyetir itu kai cari cabut nyawa oleh Allah. Wah mepok Pak. Ya. Ketika mau tenggelam sudah dicabut nyawa oleh Allah, kamu meninggal di sinan Pak. Seperti istri Fir'aun ya. Istri Fir'aun sebelum diletakkan batu oleh suaminya di atas dadanya karena dia percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Istri Fir'aun berdoa kepada Allah. Ini bisa juga kita berdoa ketika kita sedang dizalimi oleh orang lain, Pak. Apa doa istri Fir'aun? Rabbi najini min fir'auna wa amalihi. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunlah sebuah sorga untukku. Bangunlah sebuah istana di sorga untukku ya Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun. Selamatkan saya dari Fir'aun. Karena jino umat apakah Fir'aun kah nale jino dalam Fir'aun Pak. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu disebutkan cerita Fir'aun itu dikemas dalam bentuk present, ya Pak, bukan past tense. Kejadiannya sudah lalu, tapi dikemas dalam bentuk present. Fir'aun itu akan begini. Kenapa? Akan lahir Fir'aun selanjutnya. Setelah dua Fir'aun yang mengaku diri dia Tuhan. Satu ayah, satu anak yang sama yang Pak Tabo nomboi. Maka di dalam neraka Tabo nomboi citnya Pak. Ni ayah dan anak, Ramses II dan anak Ramses II ke-13. Makanya lahirlah Fir'aun selanjutnya setelah Fir'aun itu. Maka menyoyang kita baca doanya cipaknya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Lun dizalimi ligob ya Allah. Maka dirikanlah rumah di surga. Lun depu tiada awak anja akan menganiaya saya ya Allah. Ya. Makanya malaikat waktu itu sudah berada di sampingnya, Pak. Malaikat sudah berada. Ketika itu diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, cabutlah nyawa istri Fir'aun sebelum batu itu mengenai dadanya. Makanya di dalam tafsir Sawi disebutkan, faqabada ruhahu, Allah mengambil rohnya qabla ayyus atusibas sakhrah,
sebelum batu itu mengenai dadanya. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Okey, yataqaddama wa ta'akhir ya. Kita lanjut lagi. Nyoronyo libur, Pak. Kita lanjut 5 menit tu je. Ya, ana bupu je. Coli na urung jak kantu. Ana urung buat kantu. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ya, ini sangat urgen sekali. Ini coba kita terjemahkan, Pak. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tiap-tiap diri bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Ada terjemahan lain, Pak? Nah, Pak, coba dibaca, Pak. Setiap orang bertanggung jawabnya lagi Haji, sama? Ya. Rahinah itu bukan tanggung jawab. Rahinah begini. Rahinah artinya borok. Hai lum pinjam peng dron ti ajut, nyo borok be lum puduk be, menyolon plung nyo necok ada dron, necok ke dron. Hai pinjam peng ti 10 juta, nyo borok je pu nyo rumah lun, nyo na pupu rumah necok ke di. Nyan. Kullu nafsin, ini kullun ini istighraq. Mana istighraq apa? Setiap orang siapa saja. Ya, Pak. Tidak terkecuali. Apakah mukmin dia, kafirkah dia, musyrikkah dia, munafikkah dia? Ini kullu insanin. Ini istighraq namanya, Pak. Kullu insanin bima kasabat rahinah. Kasabat ini apa? Setiap kejahatan yang dia lakukan, kejahatan itu kalau kata Imam As-Sa'di istaujaba alaihi al-azab. Azab itu sudah menanti dia, Pak. Ya, nih, Pak. Rahinah itu dah tadi. Rahinah itu borok, jaminan. Ini saya pergi ke sana, pinjam duit kamu, ini jaminannya. Kita berbuat dosa, dosa itu sebagai jaminan, sebagai apa namanya? Jaminan Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab kita, Pak. Syarat untuk mengazab kita. Nyan, Pak. Maka jino tak pegang mati, Pak. Dah kalian mati, nyan azab kai preh je waktu, Pak. Nya kai preh. Tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal tak pegang lah, bertambah lah azab je, Pak. Besok buat lagi, bertambah lagi, Pak. Besok buat lagi, bertambah lagi. Azab ini menunggu perintah Allah. Ketika Allah perintahkan kaji turn juga, langsung diazab orang itu. Maka inilah fungsi kita berzikir. Habis semayang paling enggak taduk boleh, Pak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Kalau azab tadi sudah 80%, paling enggak dikurangi lagi oleh Allah. Dikurung oleh Allah sampai azab ini habis, Pak. Ini maksudnya rahinah. Maka kita jangan bebas dari azab, tidak. Setiap maksiat sekecil apapun maksiat, Pak, azab sudah menanti kita. Ini rahinah namanya, Pak. Jadi kullu nafsin bima kasabat, ini ba ini ilsak namanya. Ba ilsak maksudnya apa? Ilsak itu begini, lengket, Pak. Lengket. Setiap kita buat dosa, dosa sudah lengket di tubuh kita, Pak. Besok buat lagi, lengket lagi, Pak. Maka fungsinya kita beristighfar supaya Pak, ini apa namanya? Azab tadi supaya lekang, Pak. Lekang dari, Pak. Nyan, tak pegelih le, Pak. Tapi menyorong hantang istighfar, orang hantang lagi ampun ba Allah, nyan langsung bertambah lagi, Pak. Ini seperti yang dikatakan oleh dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi. Idza aznaba dzamban al-qalbu mithlul akaffi, kata Imam At-Tabari. Itu hati ini, maka jangan pernah kotorkan hati ini, Pak. Hati ini seperti telapak tangan. Idza aznaba dzamban, apabila dia berbuat dosa, maka dia akan seperti tertutup lagi, Pak. Hari ini besok berbuat dosa lagi, tertutup lagi, Pak. Berbuat dosa lagi, tertutup, Pak. Sehingga tertutup habis semuanya. Kalau sudah tertutup habis semuanya, seperti yang Rasulullah katakan, setiap kita buat dosa, nuktatun sauda, ada titik hitam, Pak. Buat dosa lagi, titik hitam, sehingga hati itu sudah hitam. Menyoka hitam, nyan katutah, Pak, ya. Kecuali dia betul-betul dia, apa namanya? Kalau sudah hitam, itu nikmat ibadah tidak ada lagi, Pak. Kalau sudah hitam, nyan dua masjid nak puji Pak, katutah, Pak. Kalau sudah hitam, baca Quran, jangankan baca Quran, kalian Quran benci, Pak. Alah, tutah, ya, Pak, tutah. Ibadah susah, berinfak susah, bersedekah susah, semua susah. Sekarang bagaimana caranya? Kata Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, bukalah satu-satu kembali jarimu, kata Imam At-Tabari. Bagaimana cara bukanya? Itulah dengan istighfar, Pak. Beristighfarlah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti begini. Kita ada satu gelas, kita gelas airnya air putih, Pak. Kita masukin satu tetes tinta, hitamnya ke hitam, ya, menyebar hitam. Dapat solam tinta, Pak, ke hitam, Pak. Sehingga setiap hari masukkan tinta selama 30 hari. Akhirnya hitam pekatlah dia. Bagaimana caranya? Apakah kita buang semuanya?
Hanjut dah buah mendung kita cara apa? Kita ambil air lagi, kita pasau bacut-bacut, Pak. Orangnya tak pasau bacut, itu bile bacut, Pak. Tengok tak pasau le bacut, itu bile bacut, Pak. Dalam jangka waktu yang sebulan atau 2 bulan atau terbiasa, akhirnya air itu putih kembali, Pak. Kalau air sudah putih kembali, makanya kata Imam Al-Ghazali, jagalah hatimu. Kenapa jaga hatimu? Al-qalbu makanatur rahmah wal hidayah wal ulum. Ini hati ini tempat diberikan hidayah, tempat diberikan rahmat, tempat diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini kotor, berarti tempat hidayah tidak ada. Kalau hati kotor, berarti tempat rahmat tidak ada, ya Pak. Kalau hati kotor, ilmu tidak mungkin diberikan oleh Allah. Ya, Pak. Dan berdoa, ya Allah, nepurno lon, nejo hidayah ke lon, nejo rahmat ke lon. Pakan lon karu sabe nginang, lon ngane lon karu sabe ya Allah. Hana gejo rahmat, Pak, menyo hati kotor, Pak. Ya, Pak. Jadi bagaimana caranya? Bersihkan dulu hatimu. Karena hati itu adalah tempat turunnya rahmat, tempat turunnya hidayah, tempat diberikannya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ta'akhir. Jadi maksud ya ta'akhir, rahinah bunuh, Pak. Jadi rahinah ini jaminan. Artinya dosa kita itu sebagai jaminan Allah akan mengazab kita, Pak. Jadi bagaimana caranya? Ya, nih, Pak. Kita pinjam peng sehat. Nyo jaminan, Bu. Bagaimana cara ji? Pengnyo tak cicil baju-baju, nyo tak cok demar katanya, Pak. Itu yang kita lakukan. Kita sekarang minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah supaya yang tadi itu hilang, hanale, ya, Pak. Hanale jaminan. Kabareh lu ni Allah, Bu. Tengok tak pegang dalam istighfar lah, Pak. Maka kalau di dalam istighfarnya orang berbuat dosa besar, kita nanti ada dalam hadis itu ada sab'ul mubiqat. Salah satunya apa? Durhaka pada orang tua itu dosa besar. Maka hana-hana cara, Pak, durhaka warung ci, hana thib dengan tak ada kempum Allah, Pak. Juga apa? Minta maaf sama orang tua, Pak. Atau kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa selain 7 ini, Pak. Kalau selain 7, apa kata Imam Al-Ghazali? Walaupun kamu aznaba ulufu marat, kamu berbuat dosa ribuan kali, kamu berbuat dosa, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana makhluk dalam dunianya, Pak. Makhluk dalam dunia kita ada buat kesalahan yang pertama. Kita kerja di perusahaan, Pak. Kita buat kesalahan pertama. Pimpinan perusahaan mengatakan, "Kaji, lu pemaaf." Kesalahan kedua, manyo kadua ke ne pupuk dosa, ki panjarannya ne pupuk salahnya. Kalau ketiga kali nama ahli. Ketiga kali aki-aki tak cuma mana ahli kaji, tepi dia cuma. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ronyo ruh tekalian mati, ronyo ruh pupuk mati. Lelaki ya Allah, ne pemaaf ya Allah, hana tengah jalan nyo iblis ki ban, di pemaaf. Tengok aja lah, Pak, ke pemaaf dia. Besok lagi di pemaaf oleh Allah, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar itu illa man taba wa amana wa amila salihan, harus ada 3 unsur, Pak. Dia bertaubat dulu, Pak. Wa amana, dan dia beriman, dia yakin kepadaku kalau perbuatan itu hanya menyusahkan diri sendiri. Itu perbuatan itu dia beriman akan diberikan azab oleh Allah kalau dia lakukan. Illa man taba wa amana wa amila salihan, dan beramal salehlah kamu. Jangan ulangi lagi syirikmu. Minta maaflah kepada orang tuamu. Datang kepada orang tuamu. Jangan minta saja kepadaku, datang kepada orang tuamu. Ya, Pak. Ini kalau dosa besar. Tapi kalau dosa kecil tidak. Ulufu marat, kamu berbuat ribuan kali kamu berbuat, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kedai mati, Pak. Maka paling enggak sambil-sambil tak duduk astagfirullah. Atau sedang-sedang tak preh-preh lampu merah, subhanallah. Mungkin mati di sini, Pak. Sedang damai kendaraan kan mati di sini, Pak. Paling enggak kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, satu ayat lagi, Pak. Ya, dah sabar begitu. Satu ayat lagi, illa ashabal yamin. Ya, nih, Pak. Kita sampai ke situ. Coba Pak Endang diterjemahkan. Apa itu ashabul yamin? Ya, coba. Kecuali golongan kanan. Ya, nyapa golongan kanan ya, Pak? Golongan kanan. Ashabul yamin, kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan al-mu'minuna al-mukhlisuna, orang mukmin, ya, yang ikhlas. Ya, Pak. Ada yang mengatakan lagi illal mu'minuna alladzina yatubuna, kecuali orang-orang beriman dan dia tahu Allah itu dia tahu azab Allah, maka dia bertaubat. Ya, kecuali dia itu bertaubat kepada Allah. Ada yang mengatakan lagi ashabul yamin, kita kembali ke sini saja. Ini ashabul yamin ini ahlul yamin ya'ulu al-usah wa ghairuhum. Ashabul yamin ini termasuk orang yang berbuat maksiat atau selain yang berbuat maksiat. Apa maksudnya? Orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertaubat.
Orang yang dia syirik kepada Allah, dia musyrik kepada Allah, atau dia itu munafik, dia bertobat kepada Allah, maka orang-orang yang lain itu akan diazab kecuali kalau mereka mau bertobat. Kalau tidak bertobat berarti tetap juga termasuk golongan yata'akhir. Mereka terlambat untuk bertobat. Mereka terlambat untuk berbuat kebaikan. Makanya buatlah kebaikan sebanyak mungkin. Ada di dalam istilahnya Imam Al-Jauzi, kemudian di dalam kitab Al-Hikam, kemudian di dalam Syarah Al-Hikam, ya. Di dalam kitab Ibnu Arabi, kita itu mencari sesuatu itu nilai kita cari, Mak. Jangan cari banyak, kepala hana nilai, Mak. Kita mencari nilai. Kita mencari nilai ibadah, bukan banyak ibadah. Untuk apa banyak ibadah tapi tidak ada nilai? Lebih bagus sedikit tapi punya nilai. Lebih bagusnya lagi banyak dan bernilai. Nya nih, Pak. Lagi na lun tanya mbak bapak-bapak, saya orang bapak lun tanya. Pak, drone pemehet harta le tapi hana berkah. Satu. Atau harta sedikit tapi berkah. Geduk kepikiran. Lo nusat kan? Muhut le berkah. Dua-dua makanya paknya. Jadi yang lebih get lah paknya. Tetapi baik sampai untuk le membuat bapak lupa kepada Allah dan tidak berkah. Ya. Artinya apa? Walaupun dapat sedikit, kita tetap bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.